kita mengkaji tafsir surat Al-A'raf ayat 218. Yang terakhir kita bahas 217. Sekarang kita bahas 218. Sebagaimana biasanya kita bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian nanti dibantu terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Oh ya, 168. Padahal udah pakai kacamata ya. 168. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Pada ayat yang sebelumnya Allah kisahkan kepada kita tentang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di antara mereka ada yang taat dan di antara mereka ada yang bermaksiat. Yang taat, hari Sabtu hari diagungkan, jangan bekerja, mereka nurut. Yang tidak taat enggak nurut, malah menyiasati syariat, Gak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Ya oke lah, kata mereka. Hari Jumatnya menggali lubang, dipasang jala. Maka hari Sabtu yang ikannya sangat banyak pada berdatangan terperangkap, mereka kan gak keluar. Iya, hari Ahadnya mereka keluar ketika sudah diperbolehkan, kemudian dengan sangat banyak mendapatkan ikan yang dijala yang sudah dipasang sebelum hari Sabtu. Ini namanya nyiasati syariat. Jadi orang-orang manusia memang Allah jadikan antara dua macam ini. Kalau enggak dalam posisi taat, ya enggak, ya dalam posisi maksiat. Nah, setelah menyebutkan kisah itu di mana Bani Israel terpecah, ya, Bani Israel terpecah. Bahkan ada satunya lagi, yang satu kan taat, yang satu maksiat, yang satunya diam. Jadi tahu itu kemaksiatan sehingga mereka tidak melakukannya, tetapi diam atau mendiamkan orang-orang yang berbuat maksiat. Itulah manusia, keadaannya demikian, terpecah-pecah, terbagi-bagi keadaannya. Maka sekarang ditegaskan dalam ayat 168, wa qatta'nahum fil ardi umama, ay faraqnahum wa mazzaqnahum fil ardi. Kami pecah, kami pisah di antara manusia di muka bumi. Ba'da ma kanu mujtami'in, setelah sebelumnya mereka adalah satu. Setelah mereka sebelumnya adalah satu, nggak terpecah-pecah, semuanya di atas syariat. Cuma satu model orang, nggak ada model-model. Kapan yang dimaksud? Sebelumnya mereka satu.
Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Minta tolong dilihat Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Silakan. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Ya, dulu manusia itu satu umat. Dulu manusia itu satu umat, satu model tok, yaitu ketaatan di atas syariat. Syaratnya siapa? Syaratnya Nabi Adam. Selama berapa lama? Selama 10 abad. Asyaratu kurun. Selama 10 abad mereka satu model, yaitu ketaatan di atas syariat, ketaatan di atas hudam minallah. Ketika manusia pecah, ada yang menyimpang dari hudan ini, baru Allah kirimkan Nabi Nuh. Jadi Allah kirimkan Nabi Nuh ketika terjadi pecah, ketika terjadi pisah di antara manusia dengan dua model, maka Allah kirim Nabi Nuh, sehingga Nuh dikatakan Rasul yang pertama kali, di mana sebelumnya mereka di atas satu petunjuk, gak ada yang menyimpang. Kalau ada kekurangan, ya ada kekurangan, tetapi tidak sampai kepada kesyirikan, karena gak ada manusia sempurna kecuali Nabi. Contoh terjadi pergeseran antara Qabil dan Habil, sehingga kemudian Habil dibunuh. Nah, itu pergeseran, tetapi tidak sampai kepada penyimpangan tauhid. Ketika sudah terjadi penyimpangan tauhid, menyelisih syariat, menentang syariat, bahkan minterin syariat, bahkan nyiasatin syariat, Allah utus Nabi Nuh dan nabi-nabi yang berikutnya, mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira kalau taat surga, dan mundzirin, sebagai pemberi peringatan kalau yang diambil kemaksiatan neraka. Nah, akhirnya sampai sekarang model manusia ya ada macam-macam ini. Ada yang taat dengan ketaatan yang sesuai dengan kadarnya masing-masing, dan dengan kemaksiatan dengan kadar yang masing-masing, sampai pada kekufuran dan yang lainnya sangat banyak sekali. Makanya di dalam ayat ini disebutkan minhumus salihun, di antara mereka ada yang soleh-soleh, al-qaimuna bihuquqillah wa huquqi ibadihi, yaitu orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak manusia. Hak-hak Allah apa saja? Hak-hak Allah apa saja? Allah tidak dipersekutukan dengan sesuatu yang lainnya. Allah harus diterima syariatnya secara seutuhnya. Allah harus dipercayai setiap pemberitaannya. Allah harus ditakuti sehingga dia baik peribadahannya. Ada orang-orang yang demikian, ini salihun. Juga salihun yang lainnya, selain menunaikan hak Allah, dia juga menunaikan hak sama manusia. Muamalah adil, jujur, bertetangga, memperhatikan hak-hak tetangga, dan yang lain-lainnya, itu salihun. Wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka ada yang tidak demikian, yaitu tidak saleh. Itu tidak saleh. Siapa yang tidak saleh? Siapa? Imma muqtasidun wa imma zalimuna li anfusihim. Yang tidak saleh ada kalanya muqtasid,
dan ada kalanya zalim. Saya ulangi lagi, ini tafsirnya Syekh Sa'di. Yang dimaksud dengan minhum as-solihun, di antara mereka orang-orang soleh, yaitu menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama manusia. Wa minhum duna dzalik, dan ada yang selain itu. Yang selain itu bagaimana? Ada yang muqtasid, ada yang zalim li nafsihi. Apa pengertian muqtasid? Muqtasid itu kewajiban-kewajiban dikerjakan, tapi masih juga mengerjakan yang haram-haram. Muqtasid, maaf, yang wajib-wajib dikerjakan dan yang haram-haram ditinggalkan. Ini muqtasid, maaf. Yang wajib-wajib dikerjakan dan yang haram-haram ditinggalkan, itu muqtasid. Tetapi mereka tidak mengejar atau kurang mengejar keutamaan-keutamaan, sebatas yang namanya kewajiban dikerjakan, yang namanya haram ditinggalkan. Ada yang zalim li nafsih. Apa pengertiannya zalim li nafsih? Kewajiban dikerjakan tapi masih mengerjakan yang haram-haram. Jadi minhum as-salihun wa minhum duna dzalik, ini menjelaskan kalimat yang sebelumnya, wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami pecah, kami pisah di antara manusia menjadi umat-umat, ada yang saleh, ada yang selain demikian. Jadi ada yang saleh, ada yang selain demikian. Ini menjelaskan Allah pecah menjadi umat-umat. Kemudian yang berikutnya, berarti umat terpecah menjadi model-model. Ada yang taat dengan kadarnya, dengan tingkatannya, ada yang maksiat dengan kadarnya, dengan tingkatannya. Itu ketetapan Allah. Iya, ketetapan Allah. Itu kehendak Allah. Iya, kehendak Allah. Kok kemudian model yang maksiat, model yang buruk-buruk disiksa? Kan itu kehendak Allah. Ayatnya berbunyi wa qatta'nahum, dan kami pisah mereka, kami pecah mereka menjadi umat-umat dengan model-model yang sekian banyaknya. Berarti kan kehendak Allah. Ya. Loh, kok disiksa yang buruk-buruk kalau Allah memang menghendaki? Kehendak ada dua, kehendak syariah dan kehendak kauniyah. Dalam hal ini bukan kehendak syariah, tapi kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah. Kalau kehendak syariah adalah perkara-perkara yang Allah ridhoi, perkara-perkara yang Allah ridhoi. Jangan syirik, jangan maksiat, kejar pahala, tinggalkan dosa, berbuat baik, kejar ketaatan. Itu kehendak syariah. Tetapi Allah memecah manusia menjadi umat-umat dengan segala modelnya, ada yang baik, ada yang enggak. Bukan kehendak syariah, itu kehendak kauniyah. Yaitu kehendak yang terkait dengan hukum kausalitas, hubungan sebab akibat, di mana Allah telah jadikan pada setiap orang di setiap umat kehendak dan kemampuan. Lalu orang tersebut menggunakan kehendak dan kemampuannya untuk apa? Untuk keburukan, terwujudlah keburukan. Untuk kebaikan, terwujudlah kebaikan. Kalau kehendak dan kemampuannya digunakan untuk kebaikan sehingga terwujudlah kebaikan, maka selain kehendak kauniyah adalah kehendak syariah, Allah kasih pahala dia. Tapi kalau kehendak dan perbuatan yang Allah ciptakan pada manusia digunakan untuk keburukan, ya terwujud.
Karena mereka mewujudkan maka terwujud. Ini namanya kehendak kauniyah. Sebagaimana kalau yang mewujudkan kebaikan dengan kehendak dan perbuatannya tadi Allah kasih pahala, maka yang mewujudkan untuk keburukan dengan kehendak dan perbuatannya ini Allah kasih dosa. Jadi yang dimaksud di sini, dan kami pecah mereka, kami pisah mereka menjadi umat-umat, ada yang baik, ada yang tidak, bukan kehendak syariah, tetapi kehendak kauniyah. Sehingga terjawab sudah. Loh, kan berarti Allah menghendaki, Allah yang memecah kok, Allah yang memisahkan kok menjadi model-model, kok yang buruk dimasukkan neraka. Wah, itu kan kehendak Allah. Iya, kehendak Allah, tetapi kehendak kauniyah, bukan kehendak syariah. Kita lanjut. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami uji mereka, dan kami uji mereka manusia, ala adatina wa sunnatina, dengan sunnah-sunnah kami. Allah uji mereka dengan sunnah-sunnah kami. Apa sunnah-sunnah Allah di dalam menguji? Bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, wassayiat, dan keburukan-keburukan. Jadi orang itu Allah uji dari dulu dan sampai sekarang dan sampai kapanpun, ujiannya dua bentuk. Kalau enggak dengan kebaikan, maka dengan sayiat, keburukan. Syekh As-Sa'di mentafsirkan al-hasanat was-sayiat dengan bil usri wal yusri, dengan kemudahan dan dengan kesusahan. Allah uji dengan kemudahan dan kesusahan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka menyadari amahum alaihi mukimuna minar roda yuraji'una ma khalafu lahu minal huda, agar mereka kembali dari apa yang mereka berada dalam keburukan, agar mereka kembali dari apa yang mereka menjadi syariat. Artinya biar sadar, biar taubat, maka Allah uji. Kalau orang menggunakan akal yang jernih, dia sampai pada kesimpulan yang benar. Soalnya enggak yang enak-enak dan yang enggak sulit-sulit Allah sebutkan dengan ujian. Balaunahu, ujian. Jadi jangan sampai memahami ujian itu kalau yang sulit-sulit, kalau yang sempit-sempit saja. Tapi ujian juga yang baik-baik. Kesehatan ujian, kekayaan ujian, kelapangan ujian, jabatan ujian, fasilitas ujian. Jangan dikira itu bukan ujian. Nah, kalau orang kemudian berpikir jernih, oh, Allah sebutkan baik yang perkara kesenangan atau perkara kesedihan, kesusahan dengan sebutkan ujian, dengan sebutan ujian, berarti semuanya ujian. Kalau orang menyadari ini, ketika dia ditimpa kesulitan, maka dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan kesabaran yang ada. Demikian juga ketika seseorang diuji dengan kekayaan, bermewah-mewah dengan kekayaan, dia juga akan semakin mendekatkan kepada Allah. Apa yang mau disombongkan ini karena Allah berikan, kalau enggak Allah berikan enggak mungkin punya. Apa yang mau disombongkan? Jadi orang yang diuji dengan kesulitan tidak pernah putus asa karena ada sabar padanya. Dan orang yang bergelimang dengan kemewahan kekayaan tidak pernah akan sombong karena sadar betul semuanya dari Allah.
maka dia menjadi sebaik-baiknya hamba yang bersyukur. Maka disebut la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Nah, macam-macam orang yang Allah jadikan sedemikian rupa, macam-macam. Ada juga yang ahli ketaatan malah ditimpa susah, kesulitan. Tapi ahli maksiat malah dikasih yang enak. Ingat, Allah menyebutkan dengan ujian. Berarti jangan sampai memandang dia yang ahli ibadah kemudian ditimpa kesulitan lantas mengatakan Allah tidak sayang saya. Oh, tidak. Demikian juga orang yang berbuat maksiat kemudian Allah berikan kesenangan, kemewahan dan mengatakan Allah sayang saya. Oh, tidak. Kekayaan bukan tanda Allah menyayangi dia, dan kesulitan bukan tanda Allah membenci dia, bukan, tapi semuanya itu ujian. Meskipun memang ketaatan adalah faktor untuk mendatangkan rizki, bahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Allah nyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan dia memiliki jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi, meskipun ketakwaan adalah faktor untuk mendapatkan rezeki Allah, bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka, tetapi kemudian jangan dijadikan patokan orang bergelimang harta berarti disayang Allah, dan orang yang tidak dapat harta berarti dibenci oleh Allah. Tidak, karena di dalam ayat ini Allah nyatakan ujian, wa balawnahum. Tentang ayat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau siapa saja yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah memang janji Allah. Maka kita lihat negeri Saudi. Kalau kita perhatikan warganya, mungkin kesimpulan kita mungkin mereka kerja kok kayak gimana ya gitu ya, jam 10 baru buka toko atau baru buka kantor, sebentar azan zuhur ditutup, semuanya sholat jamaah, kemudian baru buka asar. Kok kerja kok kayak main-mainan, kok enggak gimana gitu, pol-polan dengan tenaga. Mungkin kesimpulan kita akan mengatakan malas-malas, tetapi ketakwaan mereka yang tidak ada syirik kepada mereka, yang lebih mengutamakan azan, panggilan Allah daripada panggilan harta, itulah bentuk ketakwaan. Maka Allah jadikan Saudi secara umum rakyatnya makmur. Sementara negeri yang di dalamnya kesyirikan, bidah dan yang lainnya, dan kerjanya bahkan lembur-lembur, di dalam kalkulasinya, waduh kalau ditinggal nggak dapat insentif, di dalam hitungan-hitungannya, waduh kalau sholat, kalau karyawannya dibiarkan sholat berangkatnya pulangnya berapa menit, ini sudah mengurangi jam kerja, wah nggak boleh sholat dan seterusnya. Justru yang terjadi kekayaan alam yang semuanya lengkap, minyak ada, emas ada, gas ada, kayu ada, bumbu-bumbu palawija ada, tetapi menjadi negeri yang tidak memakmurkan rakyatnya. Maka inilah pernyataan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tetapi sekarang kita lihat ayat ini,
Jangan kemudian lantas dijadikan patokan, oh dia kaya raya, oh pasti karena Allah sayang dia. Oh dia miskin, sulit, pasti Allah benci dia. Tidak lantas jadikan patokan demikian, karena Allah menyatakan wa balawnahum, kami uji mereka. Maka yang cara memandangnya benar, dia akan kembali kepada jalan yang benar, la'allahum yarji'un. Tapi kalau cara pandangnya salah, ya salah, gak bisa kembali kepada yang benar. Ini penting sekali penghayatan tentang ayat ini. Jadi Allah tegaskan hal ini setelah menceritakan tentang Bani Israel pada ayat yang sebelumnya. Kaumnya Nabi Musa sedemikian rupa keberadaannya, itulah manusia. Allah jadikan demikian, yang padahal sebelumnya satu di atas petunjuk, satu di atas syariat selama 10 abad, sejak zaman Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh.